Dominic mencoba melawannya. Malang sekali, bagaikan hewan kurban, Dominic pun harus tewas tersembelih. Mendekati Nick, yang sedang menolong Dominic, namun Troy dan Charlie berhasil menusuknya hingga pria bertopeng ini terjatuh. Troy yang tidak habis pikir dengan semua yang terjadi pun berharap pria bertopeng ini mati. Bagaimana kisah selanjutnya? Sabar, karena film pun baru saja dimulai. Cerita berfokus dengan Mike dan Sheriff Jenny yang sedang melihat bocah iblis yang sedang di rumah sakit. Karena luka tusuknya ia pun harus mendapat perawatan. Namun Green yang terlebih dahulu berada di sana pun diminta Jenny menyimpan barang bukti dari bocah iblis ini. Mike yang penasaran dengan kasus ini pun langsung menanyakan kepada tersangka, namun bisa kita lihat bocah iblis ini hanya terdiam saat Mike mencoba bicara kepadanya, ia pun hanya melihat ke atas dengan tatapan yang penuh amarah dan seakan-akan ingin menghabisi Mike dan kawan-kawan. Mike pun berusaha bicara kepadanya, dan Mike pun mengancamnya bahwa ia akan mendapat hukuman yang seberat-beratnya, bahkan akan dihukum seumur hidup atau hukuman mati. Saat bocah iblis itu mendengar semua perkataan Mike dan tiba-tiba, bocah iblis itu pun ngamuk seedan-edannya. Ia pun berhasil melepaskan borgol dari tangannya dan menjadikan borgol itu sebagai senjata. Kawan Mike yang berusaha membantu pun harus sakit yang luar biasa saat borgol yang digunakan untuk senjata harus merobek pipinya. Bocah iblis itu pun berhasil kabur dan melukai beberapa petugas rumah sakit. Mike dan Jenny pun berusaha mengejarnya. Dia yang melihat Charlie pun langsung menyandranya. Namun Charlie yang pintar pun membenturkan kepalanya agar ia bisa lepas dari bocah iblis itu. Dan benar saja, Charlie pun... Mike dan Jenny langsung melihatnya, dan saat ia sudah di bawah, dia pun heran saat melihat bocah iblis itu pun sudah menghilang, bahkan pengendara yang ingin menabraknya tidak mengetahuinya. Jenny yang curiga ia berlari menuju laut pun langsung melihatnya namun bocah iblis itu pun tidak juga ditemukan. Sontak mereka pun heran kemana dia menghilang, sungguh di luar Nurul, sudah dihujani peluru dan jatuh dari lantai 15, memang bocah iblis. Semua itu tidak membuatnya mati, malah dia menghilang entah kemana. Keesokan harinya, Mike yang kebingungan pun tidak menyangka, karena di CCTV hanya merekam pengendara yang sempat ingin menabrak bocah iblis itu, namun tidak ada rekaman saat dirinya menghilang. Mike yang masih kebingungan dengan bocah iblis ini, sempat terpikir bahwa yang dihadapinya bukan manusia. Sambil menatap kardus Mike pun kepikiran apakah seharusnya aku jadi tukang rongsok. Swift, melihat Mike yang sedang kebingungan dengan kasus ini tepat di malam ini adalah malam Halloween, Swift pun berencana akan menambahkan persenjataan, dan mencegah terjadinya pembunuhan di malam Halloween tahun ini. Mike pun berkata bahwa trik tidak mudah untuk dikalahkan, karena trik yang bertopeng labu, seperti iblis, yang meneror setiap Halloween datang, dan membunuh setiap orang-orang yang tidak berdosa. Namun anehnya trik yang seperti iblis itu pun mempunyai banyak sekali fans. Anggota kepolisian pun merasa sulitnya memecahkan kasus ini. Swift yang tiba-tiba kebelet modal, dia pun meninggalkan Mike, dan langsung OTW toilet. Sebelum ke toilet Swift memanggil pelayan bar ini untuk memberi anggur merah agar Mike semakin pusing. Mike pun memilih untuk tidak meminumnya. Swift yang sudah beres modal mencuci tangannya dan yang terjadi. Ia pun kaget dan mengajak Mike membantu Swift yang sedang terikat. Mereka pun langsung membantu Swift. Mike mencoba mendorong pemberatnya, dan ibu-ibu bagaikan daging cincang jari-jarinya pun harus putus bersama kepala Swift yang langsung tergelinding. Mike pun kaget saat melihat kejadian itu. Ia pun menelpon bantuan untuk segera datang. Dari kejauhan ia melihat trik yang ada di tong sampah. Mike langsung mengejarnya namun sayangnya trik sudah menghilang seperti iblis. Ternyata itu tipu daya trik agar Mike mengejarnya dan ia bisa membunuh ibu-ibu pemilik bar ini. Ia pun harus ke neraka melalui Orda Al. Pun langsung menyerangnya menggunakan pisau beruntungnya tidak mengenai Charlie.
Charlie pun membalas dengan tendangan halilintarnya hingga Trik pun terjatuh, lalu Trik membalasnya dengan menusuk kaki Charlie. Charlie pun berusaha keluar untuk meneruskan pergelutan itu di luar ruangan, dan Charlie berhasil comeback dengan tendangan halilintarnya hingga pergelutan itu dimenangkan Charlie. Terlihat Dr. Johan yang sedang membersihkan luka Jenny di situ sudah ada seliter sedang menjelaskan menegangkan sekali bukan? Jika kalian suka dengan channel ini silakan subscribe aja agar channel ini semakin berkembang dan semangat mengupload video-video seru lainnya.